Selamat datang di Asber, Asumsi Bersuara episode 4. Gak kerasa nih guys, kita udah sampai di acara terakhir atau episode terakhir dari Asumsi Bersuara, program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Psikologi periode 2024. Nah, kali ini topiknya nggak kalah menarik dari topik-topik yang sebelumnya, dan kita punya narasumber yang sangat berpengalaman di bidang ini, teman-teman. Nah, untuk apa sih pembahasan kita kali ini, episode kali ini? Nah, kita tuh bakal bahas tentang bagaimana pengaruh organisasi di pengembangan diri dan karir mahasiswa. Nah, selanjutnya kita panggilkan narasumber kita, Kak Devina Chandra Malika. Halo Kak Devina. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik banget. Luar biasa ya. Nah, Kak Devina mungkin bisa perkenalkan diri dulu, dari mana asalnya, terus angkatan berapa, terus kesibukannya apa sekarang? Oke, halo teman-teman, salam kenal, aku Devina. Sekarang aku angkatan 2021 semester 7 dan kesibukan aku saat ini itu lagi magang di Biro Psikologi UMBY dan juga lagi ikut MBKM asisten penelitian di Fakultas Psikologi juga, dan asalnya dari Bali. Wah, dari Bali, teman-teman yang dari Bali nih mungkin kenal ya sama kakak ini. Ya, hai. Oke. Nah, Kak Devina ngomong-ngomong soal organisasi, kan kita mau bahas tentang organisasi nih. Kak Devina sebelumnya punya pengalaman organisasi apa nih di dalam kampus maupun luar kampus? Oke, kalau pengalaman organisasi itu mungkin di dalam kampus ya. Di dalam kampus itu aku sebelumnya di semester awal, itu di semester 2 aku jadi anggota di himpunan, terus juga ikut UKM Himamerta juga, terus lanjut di tahun kedua juga masih di UKM Himamerta dan juga lanjut juga di himpunan itu sendiri. Oke. Berarti Kak Devina selama 2 tahun berturut-turut ini ikut organisasi terus ya? Ikut organisasi di dalam kampus. Kalau di luar kampus mungkin sebagai anggota aja ya. Oke. Di KMHDI. Oke. Nah, kalau dari cerita yang Kak Devina sampaikan ke aku tadi ini dan ke teman-teman, itu tuh Kak Devina kayaknya sibuk banget tuh. Aku lihat, wah banyak banget nih kegiatannya, udah ikut Himamerta, ikut himpunan. Nah, apa sih yang menjadi tantangan Kak Devina pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan itu, di mana Kak Devina itu ada tanggung jawab di perkuliahan, entah tugas kuliah dan tugas kelompok. Kan lagi hektik-hektiknya nih semester 5 dan 6 ya. Ini tentang keseimbangan ya? Iya. Keseimbangan antara perkuliahan sama Organisasi. Oh, kalau dulu mungkin sedikit susah ya ngatur waktunya, karena kan awal di Jogja itu kan aku merantau, jadi perlu adaptasi banget. Terus ikut organisasi itu selama 2 tahun. Di tahun pertama itu emang masih susah banget untuk ngatur waktunya, karena aku tipe orang yang mengutamakan akademik gitu. Jadi ketika aku mengerjakan tugas-tugas terkait akademik, aku mengutamakan itu dulu, baru ngerjain tugas-tugas dalam organisasi gitu. Nah, kalau untuk sekarang sih setelah adaptasi yang lumayan lama itu, aku lebih enjoy aja bawaannya, karena emang orang-orangnya juga suportif juga, jadi bawaannya senang aja gitu. Terus kadang tuh juga kalau misalnya ada tugas yang numpuk gitu ya, terus belum lagi masalah-masalah lainnya gitu. Nah, biasanya aku sama seperti yang lainnya gitu ya, ngerjainnya juga sesuai prioritas, mana yang penting dan mana yang dibutuhkan cepat gitu. Terus kalau misal pun memang udah capek banget nih ngerjain tugas gitu, biasanya aku take time dulu sih untuk sendiri gitu, istirahat dulu. Kalaupun enggak, paling aku suka ngerjain tugas itu sambil me time, jadi Oke. salah satunya itu.
Oh, jadi itu merupakan tantangan yang Kak Devina udah hadapi ya. Terus Kak Devina untuk menyelesaikan tantangan itu, Kak Devina bawanya enjoy juga kan untuk ngerjainnya. Karena Kak Devina juga mungkin suka ya ikut kegiatan berorganisasi. Dibilang suka sih suka. Sebenarnya awalnya nggak suka karena dulu itu waktu di SMA gitu ya, aku nih orangnya yang nggak mau banget terlihat di depan umum gitu. Okay. Jadi sangat mengurungkan niat aku untuk ikut organisasi di SMA. Itu kan ada OSIS gitu kan. Nah, aku tuh takut banget untuk ikut join ke dalam organisasi itu karena aku takut gak bisa mumpuni dalam mengerjakan tugas-tugas organisasi. Juga aku malu gitu. Oh, malu. Masih malu. Terus akhirnya di kuliah ini memberanikan diri untuk ikut organisasi itu, coba-coba aja daftar. Kalau nggak keterima pun ya udah gitu. Sampai akhirnya join di himpunan itu, yang bikin aku tuh belajar banyak tentang organisasi itu sendiri. Oke, berarti organisasi sangat amat membantu Kak Devina ya. Dari yang tadinya Kak Devina itu di SMA itu orangnya malu terlihat di depan umum, ini salah satu dampak dan pengaruh organisasi ke dirinya Kak Devina sendiri yang Kak Devina rasakan begitu ya. Nah, selain itu kira-kira menurut Kak Devina, selain bantu Kak Devina gak jadi orang yang introvert lagi atau malu-malu banget gitu kan, gak juga introvert ya, cuma maksudnya kayak malu di depan umum, Kak Devina jadi lebih apa lagi kalau misal selain dampak yang tadi Kak Devina rasakan, selain itu apa lagi yang Kak Devina rasakan dari mengikuti organisasi ini? Dampak lainnya gitu ya. Yang pertama kan tadi aku bilang aku belajar untuk beradaptasi sama lingkungan baru gitu kan. Ikut dalam organisasi itu kan ketemu dengan orang-orang baru, gimana kita belajar adaptasi sama orang baru, bersosialisasi sama orang baru, terus juga berelasi, membangun relasi sama teman-teman di dalam organisasi maupun di luar organisasi gitu. Selain itu aku juga belajar manajemen waktu tadi. Terus di tahun kedua itu kan sebagai ketua di himpunan ya, jadi belajar banyak banget tentang karakteristik orang di dalam itu. Selain itu belajar kepemimpinan juga tentunya, gimana kita mengayomi anak-anak kita di sana gitu. Terus lebih ke belajar menyesuaikan diri dengan cara kerja orang lain gitu sih yang banyak aku ambil pelajarannya gitu. Jadi sampai sekarang tuh masih aku bawa dan masih aku praktekkan gitu manfaat-manfaat dari belajar berorganisasi sebelumnya gitu. Oke, jadi pembelajaran yang tadi juga Kak Devina sebutkan itu Kak Devina bawa ke tempat di mana sekarang Kak Devina magang dan bekerja ya. Jadi sangat amat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Ya. Oke, berarti kalau menurut Kak Devina sendiri untuk maba-maba nih, kira-kira mereka sebaiknya ikut organisasi apa enggak nih? Selagi masih mahasiswa baru ya, masih fresh banget, masih semester muda juga, baiknya sih banyak-banyakin ikut kegiatan gitu, apalagi organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus itu boleh banget bebas mau ambil yang mana, tapi memang sangat disarankan untuk ikut organisasi karena dari organisasi itu juga kita banyak belajar gitu. Yang dimana nanti pengalaman kita di dalam organisasi itu juga yang akan membawa kita ke langkah kita selanjutnya, yang akan memandu kita, yang bantu kita, menyokong kita nanti untuk ngambil karir apa gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang nonton mungkin ya, Kak Devina tuh udah jadi testimoni nih apa kegunaan organisasi dalam kehidupannya sekarang, dalam kegiatan magang dan banyak kegiatannya Kak Devina yang lainnya sangat amat bermanfaat. Nah, Kak Devina udah banyak banget Kak Devina jelasin tentang organisasi nih dan pengalaman Kak Devina. Nah, aku mau tanya, selain ikut organisasi, apa sih yang menjadi langkah Kak Devina untuk mengembangkan karir Kak Devina ke depannya sekarang dan untuk kedepannya? Untuk langkah-langkah gitu ya? Iya. Sebenarnya nggak ada langkah-langkah pasti yang aku lakuin, tapi dari pelajaran yang aku ambil selama berorganisasi itu aku ada 3 poin yang mungkin aku bawa sampai sekarang gitu. Iya. Yang pertama,
berani memutuskan untuk diri sendiri. Terus yang kedua, berani untuk mengambil kesempatan. Terus yang terakhir, berani untuk mengambil resiko. Karena kalau misalnya kita gak bisa memutuskan untuk diri kita sendiri, gimana kita mau melangkah maju gitu. Tapi perlu diingat kalau misalkan memang kita sudah memutuskan pilihan kita, paling enggak kita harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik dan tentunya mengambil resiko dari kesempatan yang kamu ambil tadi. Karena kalau misalnya ngambil kesempatan tanpa ambil resikonya, jadinya ya nggak baik juga dong. Apalagi di dalam organisasi gitu ya. Kalau misalnya kamu melepas resiko-resiko di mana kamu misalnya harus datang rapat atau yang lainnya, nah itu kan terbebani ke teman-teman yang lain juga. Jadi ketika kamu bisa untuk memilih jalanmu sendiri, kamu harus ambil segala risiko yang ada di jalan itu. Oke, berarti ngambil tantangan dan resiko ya buat teman-teman mahasiswa. Jangan ragu juga buat ikut organisasi kayak Kak Devina ya. Kalau Kak Devina ada nggak yang pengen disampaikan buat maba-maba nih, mahasiswa baru yang mungkin kupu-kupu atau yang ikut organisasi? Saran buat teman-teman khususnya mahasiswa baru, seperti yang tadi aku bilang, kalau kalian memang masih semester muda, itu kan memang agak susah ya untuk mengambil misalnya magang itu di luar, kan memang agak susah tuh. Jadi sebisa mungkin pakai waktumu di semester muda yang masih gampang gitu untuk menjalani kuliahnya, itu kan masih gampang di semester awal. Ambil kegiatan organisasi, karena dari kegiatan organisasi itu kalian akan ketemu sama teman-teman yang baru, bisa berelasi juga, siapa tahu mereka bisa ngebantu ke depannya gitu kan. Terus juga dari pengalaman organisasi itu bisa kamu taruh juga di pengalamanmu dan bisa menyokong kamu nanti ketika mengambil langkah selanjutnya gitu. Oke, luar biasa sekali Kak Devina untuk sarannya kepada adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Mengikuti organisasi itu ternyata nggak seburuk yang dikira ya. Oke, terima kasih banyak buat Kak Devina yang udah menyempatkan waktunya dan berbagi ke kita, ke teman-teman penonton di luar sana. Kak Devina mungkin bisa promosi nih buat teman-teman yang kepo sama Instagram dan mungkin TikTok atau apa sosial medianya Kak Devina, bisa langsung dipromosiin atau bironya Kak Devina. Kalau sosial media sih mungkin Instagram aja ya teman-teman, Yeah. Devina Chandra itu. Terus kalau untuk biro nih, aku mau promosi terkait biro. Mungkin terkait biro teman-teman, di sini aku sebagai salah satu anak magang di Biro Layanan Psikologi UMBY, dan di biro ini kita melayani banyak banget pelayanan psikologis seperti tes IQ, tes minat bakat dan yang lainnya, maupun konseling teman-teman yang capek kuliah gitu ya. Kalau kamu capek kuliah, boleh banget konseling di Biro Layanan Psikologi UMBY. IG-nya Biro Layanan Psikologi Biro Psikologi _UMBY gitu. Jadi nanti bisa di follow, dikepoin aja. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang semester berapa sekarang ya? Semester 5 ya? Iya, 5. Semester 5, nanti di sekalian semester 6 kita ada open recruitment buat calon asisten biro juga. Jadi mungkin Cici bisa daftar. Iya, nanti gitu aku daftar. Bagi teman-teman yang semester 6 bisa banget daftar di akhir tahun ini. Oke, itu dia guys. Thank you buat Kak Devina. Dan buat teman-teman lainnya, jangan lupa kepoin akun Instagram kita di @bmfpsikologi UMBY. Dan akun TikTok kita juga, kita punya TikTok ya guys, BMF Psikologi UMBY juga sama. Dan jangan lupa nonton video kita di YouTube BMF Psikologi UMBY. Oke, sekian dari kita. Thank you guys, bye.